numerasi, yaitu mengembangkan pemahaman operasi hitung bilangan pecahan. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan pecahan dan desimal. Yuk kita belajar bersama. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogabit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10, berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini, kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya yaitu 8. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kalau begitu, kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 kali berapa yang hasilnya itu 1000? Ayo, kira-kira berapa? Dikali
125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625. Jadinya yaitu 625 per 1000. Karena per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma. 625 per 1000 berarti bentuk desimalnya adalah 0,625. Jadi 5 per 8 bentuk desimalnya yaitu 0,625. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa, kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa, kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian huruf. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4 per 10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4 per 10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian huruf. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih, maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3.
Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan, kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang. 0,66666 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan 0,666, kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan ke bentuk desimal menggunakan 3. Kemudian per penyebutnya yaitu 5. Oke, sekarang kita hitung pembilangnya. 5 dikali 2 dapat 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Per penyebutnya yaitu 5. Nah, sekarang udah jadi deh pecahan biasa, yaitu 13 per 5. Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya bagaimana, Kak? Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun atau pembagian porokepit. 13 per 5 itu sama dengan 13 dibagi 5. Nah, kita cari nih, 5 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 13. Ayo, kira-kira dikali berapa? 5 dikali 2, ya kan? 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, kalau kita kali 3 kan hasilnya 15 tuh. Kebanyakan, maka nggak boleh. Nah, berarti 13 dibagi 5 dapat 2. Kemudian 2 dikali 5 dapat 10. Sekarang kita kurangkan, 13 dikurangi 10 dapat 3. 3 dibagi 5 nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, sekarang menjadi 30. Tapi di bagian hasilnya di sini nih, kita harus kasih koma. Oke, 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 dapat 30. Nah, sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Habis. Oke, berarti bentuk desimal dari 23 per 5 yaitu 2,6. Gitu. Kita lanjut ke soal yang kedua. 5 1 per 4. Oke, langkah pertama kita jadikan pecahan biasa dulu. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. Berarti 4 dikali 5 dan ditambah pembilangnya yaitu 1. Kemudian per penyebutnya yaitu 4. Oke, kita hitung. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21 per penyebutnya yaitu 4. Nah, sekarang udah berubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 21 per 4. Oke, langkah selanjutnya yaitu ubah ke bentuk desimal. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kita bisa pakai pembagian bersusun. Oke, 21 per 4 itu sama dengan 21 dibagi 4.
Nah, kita cari nih 4 kali berapa yang hasilnya 21 atau mendekati 21. Nah, kira-kira 4 kali berapa? 4 dikali 5, ya kan? Karena 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, ini yang paling mendekati 21. Oke, berarti 21 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 4 dapat 20. Nah, sekarang kita kurangkan 21 dikurangi 20 sama dengan 1. 1 dibagi 4 nggak bisa kan? Nah, maka kita tambahkan 0. Dan di sini kita kasih koma. Oke, kita bagikan lagi. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 dapat 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, maka kita kasih 0 lagi. Nah, di sininya kita nggak usah kasih koma lagi ya. Oke, berarti sekarang jadi 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 itu dapat 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang kita kurangkan. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, berarti hasilnya yaitu 5,25. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah 3 truk mengangkut beras. Truk pertama mengangkut 1/4 ton. Truk kedua mengangkut 3/5 ton. Dan truk ketiga mengangkut 3/8 ton. Berapa kuintal beras yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Tulis dalam bentuk desimal. Dicatat ya. 3 truk mengangkut beras. Truk pertama mengangkut 1/4 ton. Truk kedua mengangkut 3/5 ton. Dan truk ketiga mengangkat 3/8 ton. Berapa kuintal beras yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Tulis dalam bentuk desimal. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.